Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, baiklah anak-anak, supaya lebih semangat, supaya anak-anak lebih fokus belajar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita masih belajar tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku. Sebelum anak-anak mulai belajar, Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. 1. Siswa dapat membaca teks tentang keluarga besar dengan lancar. 2. Siswa dapat memasangkan gambar dan nama anggota keluarga besar dengan tepat. 3. Siswa dapat menggunakan kosakata perkenalan dengan baik serta memperkenalkan anggota keluarga besar secara tertulis dari gambar. 4. Siswa dapat mengukur panjang benda dengan ukuran tidak baku. 5. Siswa mampu mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari. Yang keenam, siswa dapat mengetahui nama panjang ukuran tidak baku. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini anak-anak coba dilihat. Mungkin di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang gerak berlari, berjalan lurus, kemudian mengikuti gerakan ayam, mengikuti gerakan kupu-kupu. Sekarang kita akan belajar tentang anggota keluarga. Anggota keluarga besar anak-anak, coba diperhatikan di bukunya Keluarga Besar Udin. Keluarga besar Udin sedang berkumpul. Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi. Itu adalah anggota keluarga besar Udin. Di dalam keluarga besar Udin, anak-anak mungkin juga sudah tahu nama panggilan dari masing-masing daerah. Masing-masing daerah mempunyai nama panggilan. Karena kita tinggal di Bali, anak-anak mungkin di pembelajaran bahasa Bali masih ingat anak-anak ya, nama panggilan dari kakek dan nenek. Kalau di Bali itu, kalau kakek itu disebut dengan peka, kalau nenek dipanggil atau disebut dengan dadong. Mungkin di daerah lain coba anak-anak nanti bisa ditanyakan kepada ayah atau bundanya, neneknya itu dari mana, kakeknya itu dari mana. Baiklah anak-anak, mungkin anak-anak lebih jelasnya Ibu Guru akan menjelaskan. Ayah dari ibu atau bapak itu disebut dengan kakek. Ibu dari ibu itu disebut dengan nenek. Saudara perempuan ibu dari ayah atau ibu itu disebut dengan bibi. Saudara laki-laki ayah atau ibu dipanggil atau disebut dengan sebutan paman atau om ya. Jadi anak-anak nanti bisa menanyakan sama ayah bundanya. Di dalam keluarga itu anak-anak punya silsilah keluarga seperti silsilah keluarganya Udin, ada keluarga besarnya, ada kakek, ada nenek, ada bibi, dan ada paman. Kemudian ada saudara sepupu adalah anak dari paman atau bibi. Jadi anak-anak bisa membedakan ya. Nanti dipelajari bukunya, dilihat bagaimana anak-anak bisa memperkenalkan anggota keluarga besar dari masing-masing keluarga. Anak-anak bisa menanyakan, bisa bertanya kepada ayah atau bundanya di rumah. Sekarang anak-anak dipasangkan dari
punya anak-anak tuh di halaman itu mana yang namanya kakek, mana namanya nenek, biar ada di gambar keluarganya. Selanjutnya, ibu guru akan menjelaskan tentang ukuran suatu benda dengan ukuran tidak baku. Anak-anak, kalau kita mengukur suatu benda dengan ukuran tidak baku, contohnya alat yang digunakan adalah jengkal, kemudian ada depa, selanjutnya ada hasta. Hasta itu dari ujung tangan sampai ke siku, itu namanya hasta. Kemudian kita menggunakan anggota badan itu dengan mengukur misalnya suatu ruangan, itu menggunakan dengan langkah. Itu adalah alat ukur tidak baku. Misalnya anak-anak mengukur sebuah pulpen, anak-anak bisa, kalau di bukunya ada dengan menggunakan korek api. Ibu guru misalnya sekarang menggunakan dengan ini sebuah pipet, potongan pipet itu anak-anak ukur, kemudian ada berapa jumlahnya, itu bisa menentukan panjangnya itu misalnya 4 potong korek api atau 4 potong pipet, itulah panjang suatu benda. Kemudian mengukur karet yang digunakan untuk bermain lompat tali. Bermain lompat tali anak-anak menggunakan karet. Apa yang digunakan tali panjang? Anak-anak menggunakan jengkal. Antara ujung ibu jari sampai kelingking itu 1 jengkal anak-anak ya. Itu mengukur dengan ukuran tidak baku, mengukur panjang. Misalnya anak-anak punya buku, bisa anak-anak menggunakan dengan jengkalnya. Itu adalah alat ukur tidak baku. Jadi bisa kita gunakan jengkal, langkah kaki, hasta atau depan. Itulah alat ukur dengan cara tidak baku. Jadi bisa anak-anak mengira dengan jengkalnya atau dengan potongan korek api atau dengan potongan lidi. Itu yang digunakan untuk mengukur suatu benda dengan ukuran tidak baku. Di dalam keluarga anak-anak kita bisa, atau anak-anak pernah pulang ke Jawa. Ketika anak-anak pulang ke Jawa, kumpul bersama saudara sepupunya atau sama keponakannya, anak-anak bisa bermain. Bisa bermain loncat tali, bisa bermain dengan cara mengukur suatu benda yang digunakan untuk bermain. Nah, itu adalah anak-anak bisa mengukurnya dengan keponakannya, apa kesukaan keponakannya yang digunakan untuk bermain, bisa digunakan untuk mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Itu adalah suatu contoh dengan cara menggunakan tidak baku. Kemudian di dalam suatu benda anak-anak bisa menggunakan sehari-hari. Panjang pulpen bibi ada berapa ya? Anak-anak ukur bersama bibinya dengan menggunakan jengkal atau menggunakan lidi. Itu adalah salah satu alat yang digunakan ketika anak-anak mungkin di rumah atau pulang ke rumah neneknya. Anak-anak kira-kira senang tidak ketika anak-anak bermain bersama keponakannya atau bermain bersama bibinya. Jadi anak-anak bisa menceritakannya kepada temannya. Seperti Udin, dia menunjukkan keluarga Udin, nama bapaknya Udin adalah Pak Rahmat. Anak-anak jadi bisa memperkenalkan kepada teman-temannya. Anak-anak kira-kira bisa enggak nanti seperti Udin? Iya, pintar. Anak-anak sering enggak diajak ke Jawa sama ayahnya kalau liburan? Bertemu dengan keluarga besar ayahnya, bertemu dengan keluarga besar ibunya, itu kita merasa senang. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, bisa berkumpul bersama keluarga ketika kita pulang atau menjenguk keluarga besar ayah atau keluarga besar dari ibu. Kemudian kita melihat dari tinggi ayah Udin. Di dalam bukunya anak-anak, di sana ada gambar keluarga Udin bersama ayah, ibunya dan permainan yang diberikan kepada saudaranya atau kepada adiknya. Anak-anak nanti bisa dilihat bukunya di halaman 119. Ayah ibu lebih tinggi dari kakak Udin. Ini adalah ayah Udin. Ayah Udin yang menggunakan baju biru. Kemudian ada mainan Udin
Di situ ada sepeda. Sepeda lebih panjang. Kalau mengukur suatu benda itu lebih panjang. Kalau mengukur tinggi seseorang itu adalah menggunakan tinggi atau pendek. Nah, di situ ada contoh Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Udin lebih pendek dari kakak Udin. Di sana ada gambar sepeda. Sepeda Udin lebih panjang kalau dibandingkan dengan mobil Udin. Jadi anak-anak bisa membedakan atau bisa mengira-ngira kalau suatu benda itu menggunakan lebih panjang, kalau tinggi seseorang itu menggunakan kata lebih tinggi atau lebih pendek. Di dalam anak-anak memperagakan suatu keluarganya dengan memasangkan atau menggambar, anak-anak menggambarnya bisa dengan menggunakan ekspresi atau menggunakan alat gambar. Yang digunakan adalah buku gambar. Misalnya anak-anak menggunakan pensil warna atau krayon. Itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk menggambar suatu keluarganya anak-anak bisa di rumah. Nah, jadi keluarga Udin atau keluarganya anak-anak bisa digambar dengan menggunakan krayon. Kemudian anak-anak bisa memilih warnanya, mana yang lebih bagus, sehingga anak-anak bisa tertarik atau bisa melihatnya dengan indah, harus diberi warna. Sesudah itu anak-anak karena lebih senang berkumpul dengan keluarga, anak-anak bisa menggambarnya dengan lebih bagus. Kemudian anak-anak tempelkan di rumahnya anak-anak, sehingga nanti anggota keluarga bisa menikmatinya dengan baik. Oh, itu adalah gambaran sebuah keluarga yang menunjukkan keluarga besar Udin. Jadi begitulah anak-anak, di dalam menunjukkan suatu keluarga atau silsilah keluarga, hendaklah kita menyebutkan ayah dari ibu dipanggil kakek, ibu dari ibu atau ayah kita dipanggil nenek. Kemudian saudara perempuan ibu dari ayah itu disebut atau dipanggil dengan bibi. Saudara perempuan ayah dan ibu yang laki-laki dipanggil dengan om atau paman. Nah, kemudian masing-masing daerah mempunyai nama panggilan nenek atau kakek. Itu tergantung dari di mana tempat tinggalnya atau dari mana asal keluarga dari ibu atau ayahnya. Baiklah anak-anak, ibu guru cukupkan sampai di sini. Anak-anak nanti bisa mempelajarinya dengan silsilah keluarga anak-anak ataupun di bukunya dengan sebutan atau nama panggilan. Bisa anak-anak lihat, dipelajari. Kemudian dengan mengukur panjang suatu benda dengan ukuran tidak baku, menggunakan depa, menggunakan jengkar, menggunakan langkah kaki, kemudian menggunakan korek api atau menggunakan potongan-potongan lidi. Jadi itu bisa digunakan untuk mengukur suatu benda dengan ukuran tidak baku. Baiklah anak-anak, ibu guru cukupkan. Anak-anak lebih semangat, tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Ibu guru cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak bisa belajar dengan lebih tekun, lebih giat, walaupun anak-anak sudah ada yang masuk ke sekolah, ada yang masih di rumah. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.